Di saat Lam melakukan interogasi kepada Dizeng, tiba-tiba truk yang berisikan narkoba tadi diserahkan di depan kantor polisi oleh kelompok bertopeng. Dizeng yang mau pulang pun sempat melihat truk tersebut sehingga membuat Dizeng dan pihak kepolisian bingung dengan kejadian tersebut. Lalu kelompok bertopeng menghabisi para pengedar secara brutal. Mereka juga menyerang lapak milik gembong yang lain termasuk Dizeng. Pihak kepolisian mengetahui tempat persembunyian Abbas. Mereka ingin menangkapnya. Dan inilah yang terjadi. Mereka berhasil melumpuhkan anak buah Abbas dan mendapati Abbas telah mati mengenaskan tertusuk jarum di sekujur tubuhnya. Para bos-bos gembong kembali melakukan pertemuan dan pada curhat kalau lapak-lapak milik mereka diserang dan menyindir Dizeng yang melakukannya. Lalu Dizeng juga mengatakan kalau lapaknya juga diserang. Dia menyuruh mereka untuk membawa orang bertopeng yang sekarang berada di rumah sakit kepadanya. Singkat cerita, mereka menyusup ke rumah sakit sebagai petugas kesehatan dan berhasil menemukan orang tersebut. Di saat mereka ingin membawanya kabur, inilah yang terjadi. Kelompok bertopeng berhasil menyelamatkan teman Tin dan membawanya pergi. Kemudian, Tin mengirim temannya itu dengan helikopter ke kapal untuk kabur ke luar negeri. Dizeng yang dulunya pernah menjadi anggota triad mengetahui orang yang menjadi dalang selama ini dari foto yang dikirimkan orang tadi. Yusan Tin yang menjadi ketua komite anti narkoba memberikan penghargaan kepada anak Lam yang menjadi pemenang lomba film pendek anti narkotika. Lalu dia bertemu dengan Lam. Tin mengajaknya bekerja sama untuk menumpas narkoba. Tapi Lam malah menyindirnya, mengatakan di saat kami melakukan razia di klub malam, kami cuma menangkap penjahat kelas teri. Tapi bosnya yang kaya dan berkuasa seperti Tin, apakah mereka teman-temanmu? Namun Tin hanya tersenyum. Singkat cerita, Tin dan Dizeng bertemu di tempat pacuan kuda untuk melihat kuda mereka bertarung. Dizeng mengganggu istri Tin sehingga membuatnya takut. Lalu Dizeng mengatakan kalau Tinlah yang membuat dia kehilangan jarinya. Dan mulai saat itu dia bersumpah untuk berjualan narkoba sampai ada di mana-mana. Tapi Tin menegaskan akan menghabisi siapapun yang memegang barang itu. Kembali ke pacuan kuda, akhirnya kuda Tin menang dari pacuan tersebut. Dan keesokan harinya dia mendapatkan kudanya dengan kaki yang telah terpotong. Tin mengakui kepada istrinya kalau dia mempunyai paman yang telah membesarkannya. Dia sangat ingin bertemu dengan istri Tin di waktu dia masih hidup. Tapi dia bos triad. Mereka pun pergi melayat ke sana. Seperti biasa, wartawan yang kepo langsung menyoroti mereka.
Ternyata Di Zeng juga datang ke sana dan menyebarkan propaganda di depan media kalau Tin dan pamannya dulu berbisnis narkoba. Dan terlibat tawuran antar geng yang mengakibatkan 7 orang tewas dan Tinlah yang memimpin tawuran pada waktu itu. Sesampainya di rumah, istri Tin mengatakan kalau dia tidak masalah dengan masa lalu Tin. Dia hanya ingin Tin jujur apakah masih ada rahasia lain yang belum istrinya ketahui. Tin menjawab tidak ada, tapi sang istri menemukan surat yang dikirim dari Filipina, dan Tin mempunyai seorang anak yang bernama Denny. Lalu istri Tin juga mengakui kalau selama ini dia juga menyembunyikan kepada Tin kalau dia tidak bisa memiliki anak. Bagaimana mereka bisa bahagia kalau tidak mempunyai anak? Lalu istrinya pergi dan ingin berpisah dengan Tin. Sin berpindah ke Lam yang pulang ke rumah mendapati anaknya sangat sedih setelah kehilangan sahabatnya karena memakai narkoba dan bunuh diri. Keesokan harinya, anak Lam mencegat mobil Tin di saat dia hendak pulang. Dia pun pingsan di jalan. Di rumah sakit, Tin mengajak Lam untuk bekerja sama dengannya. Namun Lam masih mencurigai Tin dan mengatakan Tin seorang yang munafik. Tak ingin dikatakan seperti itu, akhirnya Tin mengungkapkan kalau anaknya juga tewas gara-gara narkoba. Mereka ialah korban dari barang haram tersebut. Sesampainya di kantor, Tin sudah ditunggu oleh awak media. Tin yang kesal dengan permasalahan narkoba baru-baru ini mengumumkan bahwa akan memberikan bounty senilai 100 juta dolar untuk setiap orang yang berhasil menghabisi gembong narkoba terbesar. Pernyataan Tin tersebut sontak membuat polisi mengadakan rapat darurat, dan kepala polisi mengatakan kalau tindakan Tin tersebut bukanlah sesuatu yang ilegal, karena bukan menyasar ke suatu individu. Dia mengutip kata gembong narkoba terbesar. Bagaimana bisa orang-orang mengetahui kalau gembong narkoba terbesar itu siapa? Tiba-tiba di sejumlah media mendapatkan file yang berisikan 4 gembong narkoba terbesar, yaitu Sister Cha si cewek, Taiping bersaudara, Abbas, dan Di Zeng. Abbas sudah tewas sebelumnya. Sister Cha menyerahkan diri ke polisi karena akan dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Lalu Taiping bersaudara tewas oleh kelompok bertopeng yang menyerbu mereka. Sekarang tinggal Di Zeng. Di Zeng mengundang awak media untuk melakukan konferensi pers. Dia mengatakan bagaimana bisa polisi menganggapnya seorang gembong narkoba, sedangkan mereka tidak memiliki bukti. Ini menimbulkan kerusakan kepada dirinya dan perusahaannya. Dia bahkan sampai meneteskan air mata. Mantap banget ya alibi si kampret ini. Terakhir dia meminta perlindungan 24 jam kepada pihak kepolisian untuk keselamatannya. Singkat cerita, Tin dan istrinya mengurus surat perceraian mereka. Di saat mereka hendak pulang, datang sekelompok orang bersenjata menembaki mereka, yang membuat istri Tin terbunuh di sana. Di Zeng yang sedang dikawal oleh kepolisian dihadang oleh kelompok Tin di jalan, dan inilah yang terjadi. Di Zeng berhasil kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Sekarang tinggal
tinggal Dizeng dan Tin. Mereka memacu mobil sampai ke stasiun bawah tanah. Aksi kejar-kejaran mereka berakhir setelah diseruduk oleh kereta bawah tanah. Ajaibnya mereka masih hidup. Tak lama kemudian Lam tiba di sana. Ketika mereka ingin saling tembak, Lam menembak Dizeng. Tin terkena tembakan Dizeng yang membuat mereka berdua tewas. Tar dulu, belum habis bro. Scene berpindah ke Lam Sir yang hendak mengambil uang di ATM. Dari ekspresinya bisa kita asumsikan kalau uang 100 juta tadi mungkin diberikan Tin kepada Lam. Kemudian kita melihat pusat rehabilitasi yang dibangun oleh Yusan Tin di Filipina. Lalu film pun selesai. Dari film ini kita mengambil pelajaran kalau kita seorang bos, hati-hati dalam mengambil keputusan kepada anak buah. Seperti yang dilakukan oleh paman Yusan Tin ini. Awalnya kan Dizeng ini nggak makai narkoba, nggak ngedar narkoba, tapi malah jadi gembong narkoba terbesar dia. Dan katakan tidak pada narkoba. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.